Babak baru kembali terbuka dalam pusaran kasus dugaan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Setelah sekian lama isu ini bergulir di ruang publik, kini dinamika bergerak ke arah yang jauh lebih serius dan terstruktur. RRT, sebuah forum independen yang sejak awal menyuarakan pentingnya verifikasi akademik, kini menjadi titik kumpul. Bukan sekadar aktivis atau komentator politik, melainkan para ilmuwan, peneliti lintas disiplin, akademisi, doktor dan profesor, hingga unsur penegak hukum yang menyatakan siap duduk bersama dalam satu meja, membongkar kebenaran secara ilmiah dan objektif. Melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, kita tahu apa yang jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Bareskrim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Mana ada penelitian yang isinya menghina? Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Gitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Saya hadir karena apa? Jangan sampai Undang-Undang ITE ini dipakai untuk jeratin orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah. Komen soal itu. Nggak mau komen. Hanya komentarnya adalah agar Pak Jokowi hati-hati. Minta juga kepada Nyonya Jokowi, Ibu Iriana, agar lihat di medsos. Oknum-oknum sudah banyak skandal misalnya. Kaitan dengan ijazah Pak Jokowi yang kemudian diduga palsu, itu memang menarik karena waktu itu Bung Bito ngajakin saya bertemu di tempatnya Mas Eros di GBN, Eros Jarot. Begitu ketemu langsung ditanya, Mas Eros, capek-capek kita cari pembuat ijazah palsu, ternyata Yulianto. Gelombang ini bukan datang tanpa alasan. Menurut para penggagasnya, polemik ijazah tidak boleh diselesaikan dengan opini, tekanan politik, atau sekadar pernyataan sepihak. Mereka menegaskan, kebenaran akademik hanya bisa diuji dengan metodologi akademik, melalui arsip, data primer, forensik dokumen, dan keterbukaan institusi. Jadi beliau hadir dengan bersemangat, dengan senang hati untuk menjadi ahli bagi kami RRT ya. Jadi barusan juga kita ini konsolidasi antara tim Bala RRT, Barisan Pembela RRT, Roy Rismond Tifa, dan TPDT ya, tim Pembela Dr. Tifa. Nah, ini adalah satu bentuk dari bagaimana kita berhasil membangkitkan kekuatan para ilmuwan, para intelektual. Mulai dari tanggal 20 Januari 2026 kita sudah hadirkan 3 orang guru besar, 3 orang profesor ya yang ini saya juga mau memperkenalkan dengan istilah oracle ya. Jadi oracle itu begawan. Begawan yang sudah menguasai multidisciplinary dan pendapat-pendapatnya itu menjadi sebuah pendapat yang valid ya. 3 orang yang sudah kita hadirkan di tanggal 20 Januari 2026, para oracles dari berbagai bidang ilmu, Profesor Tono Saksono, Profesor Zainal Mutakin, dan Profesor Henry Subiakto. Dan hari ini ketambahan lagi oracle ya, oracle begawan multidisciplinary Bang Rocky Gerung yang menjadi gurunya kita semua, rakyat Indonesia, bahkan kepolisian pun juga merupakan mahasiswanya beliau gitu ya. Jadi alhamdulillah ini adalah bentuk kekuatan kebangkitan para ilmuwan intelektual. Dan esok hari kita akan berkonsolidasi juga dengan kekuatan intelektual dari Indonesia, yaitu Muhammadiyah ya. Muhammadiyah juga menerjunkan 6 orang advokat. Besok kita akan rapat konsolidasi ya. Ini lawyer kami semua sudah berkonsolidasi juga di sini. Dan siang ini kita akan rapat bersama dengan 13 orang ahli dan saksi ya, yang sudah bersedia, sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi ahli kami ya, dari berbagai penjuru nih, para ilmuwan intelektual, bahkan tak kurang dari Wakapolri, insya Allah Wakapolri, Pak Jenderal Ugurosena juga menjadi ahli ya, ahli bidang ahli kepolisian dan ahli hukum acara pidana, dan beberapa jenderal polisi juga sudah confirm untuk hadir menjadi ahli kami. Dan sekaligus juga saksi fakta. Jadi ada beberapa profesor, guru besar dari Yogyakarta itu juga
menyatakan akan menjadi ahli sekaligus juga menjadi saksi fakta karena mereka juga hadir pada tanggal 15 April 2026. Jadi ini adalah sebuah kebahagiaan, kegembiraan bagi kita seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi justru pada kesempatan ini kriminalisasi RRT ini justru menjadi sebuah momentum ya, kebangkitan para intelektual, kebangkitan para ilmuwan untuk bersama-sama dengan kita menyuarakan kebenaran. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh kehilangan kebahagiaan. Itu saya setuju sekali. Kita tidak boleh kehilangan kegembiraan. Dan kebahagiaan, kegembiraan itu didapat dari hormon yang dihasilkan oleh otak kita, ya. Yaitu pertama adalah kita tidak boleh kehilangan hormon endorfin, kita tidak boleh kehilangan produksi hormon oksitosin, kita tidak boleh kehilangan hormon serotonin. Ketiga hormon ini ya yang membuat kita menjadi gembira, yang membuat kita menjadi semangat, yang membuat kita menjadi terus termotivasi. Apa motivasi terbesar kita? Menegakkan kebenaran. Ya, nah ini kebenaran sudah makin terbuka. Justru dengan semakin kita ditekan, semakin kita dihambat, semakin kegembiraan kita muncul. Dengan kegembiraan itu kita makin bersemangat untuk melakukan penelitian lebih lanjut, ya, melakukan penelitian terkait dengan 709 dokumen. Itu menjadi PR kita, ya. Jadi boleh dibilang ini ada dua pihak yang bekerja sama secara paradoks, ya. Yang pertama, kita dengan gembira kita melakukan penelitian terhadap 709 dokumen, ya. Tetapi yang di sana itu dengan penuh kecemasan, dengan hormon kortisol, ya, hormon cemas, ya, hormon marah, itu berusaha untuk menutupi kebenaran dengan cara mengeluarkan buzzer-buzzer, ya kan, seperti itu. Jadi ini perang kegembiraan melawan perang kecemasan, ya. Jadi sekali lagi nih saya sampaikan ya kepada Pak Jokowi sendiri, kepada para termul, kepada para buzzer, sudahlah kita hentikan segala kecemasan, segala kemarahan tersebut, ya. Kita gembira dengan cara menegakkan kebenaran, dengan ilmu, ya. Ini hari-hari ini kita akan hadirkan banyak sekali begawan-begawan, banyak sekali guru besar dan para doktor, para profesor, ya. Insya Allah besok pagi akan hadir beberapa ahli, beberapa doktor dan juga beberapa saksi yang menjadi saksi fakta, ya. Akan kita tunggu kehadiran Dr. Ridho Rahmadi, ya, beliau ahli AI, beliau juga ahli data klinis yang nanti akan menjadi ahli yang meringankan kami RRT. Keahlian beliau yang multidimensi itu sangat bermanfaat untuk memberikan penjelasan kepada Polda Metro Jaya supaya mereka tuh memahami bahwa ilmu kami itu ilmu yang harus diterangkan oleh para profesor, oleh para guru besar, oleh para doktor, bukan kemudian dijelaskan oleh para termul yang malah memberikan penjelasan-penjelasan yang menyesatkan masyarakat Indonesia. Para peneliti yang bergabung menyebut bahwa kasus ini telah melampaui isu personal. Ini adalah soal integritas sistem pendidikan, kredibilitas institusi dan hak publik untuk memperoleh kejelasan. Karena itu, kehadiran ilmuwan dan pakar forensik dokumen dipandang krusial, agar setiap klaim diuji secara rasional, bukan emosional. Tak hanya itu, keterlibatan unsur kepolisian disebut sebagai langkah untuk memastikan bahwa proses pencarian kebenaran berjalan dalam koridor hukum, bebas dari tekanan dan kepentingan. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan bahwa jika ada fakta, maka fakta itulah yang berbicara. RRT sendiri menegaskan bahwa gerakan ini bukan upaya menjatuhkan siapapun. Ini adalah seruan agar negara berdiri di atas prinsip transparansi. Jika ijazah itu asli, buktikan secara terbuka. Jika ada kejanggalan, maka negara wajib menjelaskannya kepada publik. Di titik inilah, babak baru dimulai. Bukan lagi perang narasi di media sosial, melainkan upaya kolektif lintas profesi untuk mencari satu hal yang sama, kebenaran. Karena dalam negara demokrasi, kebenaran tidak boleh ditakuti. Ia justru harus diuji, dibuka dan dipertanggungjawabkan. Babak baru telah dimulai, dan kali ini sorotan publik tak lagi bisa dihindari.